Pembalap Repsol Honda Marc Marquez dinilai telah sadar dirinya tidak akan mampu tampil kompetitif pada sesi balapan MotoGP Malaysia 2022. Pembalap yang akrab disapa The Baby Alien itu membuktikan omongannya benar bahwa posisi yang pantas untuknya di MotoGP Malaysia adalah ke-7 atau ke-8. Para pembalap kelas utama termasuk Marc Marquez telah merampungkan seri ke-19 MotoGP 2022 yang diadakan di sirkuit Sepang, Malaysia akhir pekan kemarin. Dalam sesi balapan GP Malaysia tersebut, kans besar untuk merebut podium dimiliki Marc Marquez lantaran menempati start dari urutan ketiga. Akan tetapi, Marc Marquez kehilangan momentum tersebut lantaran kinerja motor RC213V yang kurang mumpuni dan akhirnya harus finish di urutan ke-7. Hasil ini membuat Baby Alien belum berhasil melanjutkan tren apiknya saat finish di urutan kedua pada balapan sebelumnya di Phillip Island, Australia. Marquez memulai balapan di Sepang dari grid ketiga. Ia mampu mempertahankan posisinya di zona podium setelah dikepung para pembalap Ducati. Setelah disalip Francesco Bagnaia, ia makin kedodoran sehingga tertahan di peringkat ke-6. Pada lap terakhir, juara dunia MotoGP 6 kali itu mundur lagi usai Jack Miller mengambil alih posisi tersebut. Selepas balapan, rider Spanyol mengungkapkan tak terlalu kecewa dengan rapornya kali ini. Sulit melawan Ducati dari sisi kecepatan. Ia dan Pecco yang memenangi sesi itu terpaut 14 detik. Saya tidak bercanda, kemarin mengatakan peringkat ke-7 bagus dan hasil ini merupakan hadiah. Seperti itu yang terjadi, kami sangat jauh dari pemenang dalam detik. Pada akhirnya itu Anda lihat. Ia menjelaskan. Kami telah mencoba, saya mulai panas untuk mengikuti mereka di depan. Saya melakukan lap bagus tapi terlalu mengonsumsi ban dan pada akhir balapan, saya membayar untuk itu. Ketika Anda tak punya kecepatan, Anda tidak bisa mengelola ban. Seperti yang diketahui, sejak awal Marquez mengingatkan agar tim tidak menaruh ekspektasi tinggi. Pasalnya, Sepang membuatnya menderita karena gaya balapnya kurang cocok. Saya tahu sirkuit ini merupakan yang paling buruk untuk gaya balap saya dan juga motor. Tapi mesin kuat di trek lurus, Anda tak bisa berbuat apa-apa. Secara fisik, saya merasa cukup baik. Ketika Anda menderita dan bertarung dengan motor, Anda menjadi lebih lelah dan lap keempat atau kelima sudah meledak di dalam helm. Itu tidak bagus. Jadi saya memutuskan untuk sedikit tenang. Saya lebih menderita daripada di Jepang. Sirkuit ini membutuhkan kekuatan, tapi itu belum sampai batasnya. Batasnya di tempat lain. Rider 29 tahun tersebut mengungkapkan masih ragu bisa menutup musim ini dengan kemenangan di MotoGP Valencia pada seri penutup. Namun ia berharap bisa meraih podium. Sekarang saya harap membuat langkah kecil lagi dalam 2 pekan terakhir di Valencia, seperti yang saya lakukan setelah Buriram. Saya kira di Valencia kami dapat tampil lebih baik daripada di sini. Saya harap tidak mengatakan apapun tentang berjuang untuk menang. Kami akan lihat bagaimana akhir pekan di Valencia. Itu adalah sirkuit yang saya sukai, tapi ada para pembalap yang akan sangat kencang. Pungkas Marc Marquez. Inia Bastianini berupaya melancarkan manuver overtaking, tetapi tidak mudah membendung laju solid Francesco Bagnaia di Sepang pada balapan Minggu 23 Oktober kemarin. Bagnaia berpeluang besar mengunci titel MotoGP 2022 jika memenangi balapan Grand Prix Malaysia. Atau dengan kata lain, pembalap Ducati itu cetak 11 poin lebih banyak dari rival utamanya, Fabio Quartararo. Perlombaan memang akhirnya dimenangi Pecco, namun El Diablo berhasil amankan finish ketiga, membuat gelar juara dunia ditentukan di Valencia. Keduanya sekarang dipisahkan jarak sebesar 23 poin. Dalam beberapa seri terakhir, Ducati menginstruksikan penunggang Desmose di GP agar berhati-hati saat membalap dengan Bagnaia, tetapi skuad Bolonya tak mengontrol untuk perebutan kemenangan dan podium. Meski sorotan kamera menangkap kegelisahan para petinggi pabrikan Borgo Panigale, La Bestia nampaknya tak menerima instruksi perihal aksinya terhadap Bagnaia. Bestia terus membayangi Pecco hingga garis finish. Usai race, Bastianini menuturkan bahwa dirinya harus menilai setiap gerakan Bagnaia, sembari mempertimbangkan di kejuaraan.
Walau begitu, dia tidak pernah dengan sengaja berada di belakang calon rekan timnya itu. Ditanya apakah merencanakan serangan kepada Bagnaia, Bastianini menjawab, "Saya sangat ingat, terutama pada lap terakhir. Tetapi saya kira sulit untuk mengejarnya di bagian terakhir trek dan penting bagi saya untuk tetap dekat dengan posisi pertama. Saya mencoba masuk ke dalam tikungan 9, namun sulit jadi saya melaju keluar. Ya, saya suka menyerang, tapi selalu berhati-hati karena bagi Ducati, gelar ini sangat penting. Saya mencoba menyalip Pecco pada lap terakhir, tetapi itu sedikit berbahaya. Terkadang kita harus melihat pertanyaan lain. Dia berjuang untuk kejuaraan dan seperti inilah yang terjadi." Sementara itu, dengan kemenangan ke-7 di Sepang, Bagnaia hanya perlu finish P14 di Valencia untuk menjadi juara, terlepas dari hasil balapan Quartararo. Bagnaia melakukan start bagus dalam GP Malaysia, start dari posisi ke-9. Pecco menduduki urutan kedua setelah mengambil resiko pada pengereman di tikungan 1. Jebolan VR46 Riders Academy itu lalu memimpin lomba usai tersungkurnya Jorge Martin di tikungan 5 pada lap 7. Diungkapkan oleh Bagnaia bahwa kecepatan Martin pada awal balapan menyulitkannya, sedangkan duel melawan Bastianini adalah bagian terberat. Reaksi selepas lampu saat padam benar-benar hebat, tetapi juga pengereman pertama. Saya mengambil sedikit resiko untuk berada di depan, dan ini banyak pembantu saya untuk berjuang demi menang. Jorge dengan kecepatan luar biasa di awal, banyak menekan dan setelah 2 lap mencoba mengikutinya. Saya hanya katakan kepada diri saya sendiri, saya bisa sedikit rileks karena bagi saya itu terlalu banyak. Ketika dia jatuh, hanya mencoba sedikit mengelola ban, tapi Inia banyak mendorong. Itu adalah salah satu bagian tersulit dari balapan ketika dia menyalip saya, dan cukup sulit untuk mengikutinya di awal karena dia punya lebih banyak traksi di tikungan cepat, sedangkan saya lebih banyak traksi di tikungan lambat. Namun saya mengerem sangat keras, jadi saya pikir pengereman adalah hal yang membantu saya memenangi balapan ini, pungkas pembalap Italia itu. Bintang Ducati Francesco Bagnaia punya kans menyegel gelar juara dunia MotoGP 2022 di Sepang akhir pekan ini. Tetapi Pecco tak mau lengah sebab segala kemungkinan bisa terjadi dalam Grand Prix Malaysia. Finish ketiga dalam GP Australia minggu lalu cukup untuk membantu Francesco Pecco Bagnaia merebut posisi puncak klasemen dari rider Yamaha Fabio Quartararo yang mengalami crash di tahap awal lomba. Dengan 2 balapan sisa musim ini, Pecco unggul 14 poin atas El Diablo. Itu berarti GP Malaysia di sirkuit internasional Sepang akan menjadi match point pertama. Ia bisa memastikan gelar akhir pekan ini, namun itu tidak hanya bergantung pada raihannya, tetapi juga hasil akhir yang didapatkan Quartararo dan juga Alex Espargaro yang berada di P3 klasmen. Pecco Bagnaia perlu tambahan 11 poin lagi atas Quartararo dan Espargaro serta Inia Bastianini finish di belakangnya. Meski demikian, sang rider tidak ingin kemungkinan itu mengganggu pikiran. Bagi Bagnaia, hal terpenting adalah tetap fokus menghadapi balapan. Walau Sepang cocok dengan motor Yamaha di masa lalu, beberapa bagian dari trek sepanjang 5,5 km tersebut juga menguntungkan Ducati. Saya tidak sabar untuk balapan lagi di Malaysia. Dibandingkan dengan Phillip Island, tempat kami berada akhir pekan lalu, suhunya akan jauh lebih tinggi. Dengan cuaca tropis, sulit memprediksi apakah kondisi bakal kering ataupun basah. Saya pastinya akan tetap tenang di Australia, di mana kami memiliki lebih banyak masalah daripada di tempat lain. Kami berjuang untuk kemenangan. Di atas kertas, Sepang trek yang jauh lebih bersahabat bagi motor kami, ia menambahkan. Lantas bagaimana pendekatan akan dilakukan salah satu anak didik pembalap legendaris MotoGP Valentino Rossi tersebut guna menghadapi GP Malaysia? Kami memiliki semua kondisi untuk melakukannya dengan baik. Kami kini di urutan pertama kejuaraan. Kami harus fokus lebih dari sebelumnya, tutur Bagnaia. Namun pendekatannya tidak akan berubah. Kami harus melakukan pekerjaan kami dengan baik seperti biasanya sehingga siap menghadapi balapan hari Minggu.